berhasil membuat opini bahwa seolah saya di dalam kamar bersama dengan pria. Tapi yang terpenting buat saya adalah polisi sudah mengetahui ternyata itu adalah jebakan media. Santai. Dikit. Pastinya saya bersyukur, artinya keadilan ini sudah terjawab semuanya. Ini kesabaran saya selama 2 tahun, saya menanti kesabaran, saya menanti keadilan ini, akhirnya diputuskan juga. Ya udah, saya lega dalam artian saya nggak perlu lagi buang-buang waktu untuk menanggapi hal-hal yang seperti ini. Saya menghargai karena pihak kepolisian bekerja sangat berhati-hati karena dia tahu, aparat tahu bahwa kasus saya ini dari awal sampai akhir itu disorot oleh media. Jadi pihak kepolisian sudah mengantongi semua barang bukti, contoh CCTV saya, yang lain-lainnya juga kesaksian dari media, bagaimana mereka bisa ada di dalam rumah saya, gitu kan. Tapi yang terpenting adalah gini, pada saat itu kan Vicky Prasetyo ini sudah berhasil membuat opini bahwa seolah saya di dalam kamar bersama dengan pria. Tapi yang terpenting buat saya adalah polisi sudah mengetahui ternyata itu adalah jebakan media. Jebakannya seperti apa? Karena sebelum media masuk ke dalam rumah saya, Vicky Prasetyo dan adiknya ini lompat duluan dari tembok dan sempat dobrak pintu depan saya. Lalu saya kan kaget karena saya lagi ngobrol dengan teman saya di belakang taman kan, di belakang taman. Nah begitu Vicky Prasetyo masuk, itu dia mau menarik saya untuk mengikuti dia. Nah saya nggak mau. Nah pada saat kita sempat cekcok itu, adiknya ini kan ke depan buka pagar biar media bisa masuk. Tapi begitu media masuk, lampu nyala, lampu kamera, si Vicky Prasetyo itu ngedorong kita ke dalam dan akhirnya dia bikin lubang itu pintu. Terus dia begitu dia lihat media, dia langsung teriak, kamu berzina dengan laki-laki. Hai media, kamu harus sorot dia, kayak gitu. Saya nggak kaget diam gitu. Kok ada yang manusia kayak gitu? Saya sempat yang trauma, sempat yang gini, sempat apa ya? Saya nggak bisa berkata apa-apa gitu. Tapi semua itu kan sudah diambil oleh pihak kepolisian. Saya katakan lagi, memang ini tidak diketahui oleh masyarakat bahwa jebakan ini tidak apa ya, karena pada saat itu media tidak belum sempat dulu dia menyoroti saya, sempat cekcokan. Kita ini sempat dorong-dorongan. Saya itu sama sikut saya itu dorong-dorongan sama Vicky Prasetyo sebelum dia kunci saya sama teman saya di dalam kamar itu. Jadi inilah kenyataannya. Tapi kan dia sudah berhasil membentuk opini. Apalagi sekarang pengacaranya mengatakan harkat martabat sebagai seorang suami. Saya hargai kenapa? Karena profesi sebagai lawyer, pengacara itu adalah kewajiban dia membela kliennya. Walaupun kliennya sudah bersalah, dia harus bersikeras untuk membela. Apalagi sekarang ini panggung buat pengacaranya. Saya rasa pengacaranya tahu kok, hati nurani dia bisa berkata kok, seorang Vicky Prasetyo ini siapa? Sudah 5 kali masuk penjara, sekarang pengacaranya minta penangguhan. Saya rasa pengacaranya harus banyak belajar. Saya aja yang nggak tahu hukum, saya tahu tidak akan diberikan penangguhan itu karena kliennya sudah 5 kali masuk penjara. 5 kali orang masuk penjara itu akan lebih berat lagi hukumannya. Apalagi ini orang berkali-kali melakukan kejahatan. Jadi saya anggap ya udahlah, memang pengacara ini
dan yang lainnya itu komentarnya ya cari panggung, ya sudah nggak apa-apa, itu hak-hak mereka. Mereka sengaja karena sudah tidak bisa membuktikan kesalahan saya, sudah diputuskan dia sebagai tersangka, sekarang dia malah menggiring opini kembali. Tapi ya udah, saya pasrah, saya ikhlas, saya terima apa adanya. Yang penting buat saya adalah semuanya sudah terjawab, biar alam nanti akan menjawab semuanya. Siapa mereka sebenarnya? Mau tidak mau, karena semua bukti sudah dipegang pihak kepolisian, semua bukti loh gitu. Saya hasil visum saya negatif semua, apa yang mereka tuduhkan. Hasil visum saya itu, Mas, kalau Mas mau tahu ya, saya ini ke rumah sakit besar, saya ditelanjangi dan diperiksa semuanya, barang saya, bagian intim saya itu diambil cairan, diperiksa apakah saya melakukan hubungan badan, dan ternyata rumah sakit itu mengatakan seandainya kan saya pernah melakukan hubungan badan 2 minggu yang lalu, sekarang pun masih bisa ketahuan. Dan barang saya, badan saya semuanya diperiksa, divisum, apakah ada sentuhan laki-laki atau seperti apa, dan ternyata semuanya negatif. Pada saat gelar perkara di kantor polisi, polisi mengundang pihak Prasetyo tidak berani menatap muka saya dan tidak pernah datang. Berkali-kali gelar perkara tidak ada satupun keluarga mereka, termasuk Vicky Prasetyo, berani, karena dia tahu itu semua jebakan. Tapi ya itulah keahlian mereka semua, hanya bisa membentuk opini. Dan adik-adiknya semuanya membuat fake account, menyerang saya, membuat opini seolah itu adalah menyalahkan saya. Selama ini saya tahu, saya biarkan, saya nggak mau menanggapi itu semuanya. Saya cuma minta tolong mereka hentikan semuanya, karena sekarang ini saya akan melakukan upaya hukum juga buat pengacaranya yang masuk menendang pintu saya, dan juga adik-adiknya, semua yang terekam di CCTV, termasuk ibunya yang pernah di dalam rumah saya melakukan onan. Ibunya memang di teras, tapi ibunya berteriak-teriak semuanya, karena mereka masuk ke perkarangan rumah saya, karena saya harus memberikan efek jerah buat mereka semuanya, karena ini sudah dilakukan berkali-kali. Ya, Vicky Prasetyo kan masuk penjara sudah 5 kali, menipu berkali-kali, tidak ada jerahnya juga, kan? Dan adiknya selalu memfitnah saya di medsos. Dan adiknya Baby juga pernah menghina saya dengan menulis nama saya dan Vicky Alma. Itu sudah kita ambil buktinya semua, dari jauh-jauh hari saya sudah memegang bukti itu semuanya, dan kita sudah laporkan. Sekarang saya fokus lagi untuk minta pertanggungjawaban, termasuk pengacara dia yang dobrak pintu saya, dan ada manajer bandnya yang dobrak pintu saya, dan teman-teman bandnya yang masuk ke dalam rumah saya, yang melakukan jebakan terhadap diri saya. Itu juga saya lakukan semuanya.